Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini Ain Dalet, Engkau membukakan pintu-pintu bagi kami. Kami akan meresponi seluruh kehendak dan rencana-Mu yang agung dan mulia. Dan kami sangat bersyukur buat waktu yang Kau berikan dalam hidup ini. Sebab itulah waktu yang berharga bagi kami Tuhan. Kami akan kembalikan dengan penuh hormat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami membuka hati, pikiran, untuk Kau penuhi dengan hadirat-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Berkatilah umat-Mu Tuhan yang ada di GBI Icon. Berkatilah gembala di tempat ini. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada satu terobosan yang baru, yang luar biasa sedang terjadi hari ini Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup itu terbuka. Paradigma yang tertutup itu terbuka. Dan kami percaya siang hari ini Tuhan, Engkau menerobos bagaikan air, Engkau menerobos pintu hati kami. Pikiran kami Tuhan, Kau sempurnakan. Kami yakin dan percaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami didapati tubuh, jiwa, dan roh dalam keadaan tak bercacat celah dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih buat siang hari ini Bapa. Tutup fokus kami dengan kuasa darah domba. Baik hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Berikanlah kerendahan hati dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab bukan hamba yang berkata-kata, tapi Roh-Mu lah Tuhan yang memberikan kepada kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu yang kudus, dan kami tolak segala kuasa kegelapan. Apapun yang hendak mengganggu, mencuri kehadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, ditolak dan dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Shalom saudaraku. Semua dalam keadaan baik, amin. Semua dalam keadaan sukacita, amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Budi Sastra, Ibu Cinki gembala tempat ini. Juga kepada rekan-rekan, ada Pak Kiki, ada Pak Iwan, semua saya kenal dengan baik. Mereka adalah sahabat-sahabat yang baik sekali bagi saya, saudara. Nah, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita siang hari ini? Sebelumnya sedikit memperkenalkan diri. Saudara yang kasih, sejak tahun 2001 bulan September saya diberi kepercayaan untuk mengembalakan umat Tuhan yang ada di kota Cirebon. Saya belum pernah tinggal di Cirebon, saudara, hanya pada waktu itu kalau ada urusan pekerjaan saya ke sana. Begitu saya sampai di kota itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di kota yang belum pernah saya tinggal? Dan Tuhan katakan, mari ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Buka peta atas kota tersebut. Saya melakukan pemetaan dan saya buka peta, saya sungguh terkejut. Nanti saudara beli peta tentang kota Cirebon. Bagian utara ada keraton, bagian selatan ada keraton, bagian barat ada keraton, dan bagian timur ada keraton. 4 penjuru mata angin dipegang oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saudara, pada waktu saya masuk dalam kota itu dalam satu kepercayaan, saya merasakan sesuatu tekanan yang amat sangat. Saudara aku yang kasih, dulu rambut saya lebih banyak saudara daripada ini. Sekarang saya mirip-mirip dengan Pak Iwan rambutnya saudara. Saudara yang kasih, tapi Tuhan itu mengasihi kita semua. Amin. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan di setiap langkah yang ada. Bapak Ibu yang kekasih, nah ada satu hal yang Tuhan ingin bagikan kepada kita semua. Seiring dengan firman Tuhan nanti saya selipkan sedikit kesaksian dan kesaksian. Saudara, kita semua mau berintegritas baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Yang mau katakan amin. Kita juga mau komitmen dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu ada dasar sesuatu yang Tuhan berikan supaya kita dapat berintegritas dan berkomitmen. Mari kita akan buka Alkitab dalam Mazmur pasal 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Demikian tulisan dari seorang raja yang diberkati, dan dia mengatakan bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, dasar landasan untuk berintegritas dan berkomitmen
itu merupakan dari dasar kehidupan kita yang paling dalam. Entering the next level, pada saat kita hari-hari ini itu dimulai dari dalam kehidupan kita. Katakan dari dalam. Yang di luar itu dampak daripada apa yang di dalam. Oleh sebab itu Tuhan katakan, lihatlah kepada orang yang tulus dan perhatikanlah kepada orang yang jujur. Sebab orang yang mempunyai dua karakteristik dalam kehidupannya, dia suka berdamai. Dia baik berdamai dengan Allah, dia juga suka berdamai dengan sesama. Dan orang yang demikian Alkitab katakan dia punya masa depan. Ada orang mengejar masa depan dengan kekuatannya sendiri, gagal, dan dia bangkit lagi, dan dia gagal lagi. Tapi satu hal yang Tuhan katakan untuk mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan katakan dimulai dari dalam hidup kita, yaitu mempunyai hati yang tulus dan jujur kepada Tuhan maupun kepada sesama. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tulus dan jujur tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Perhatikan baik-baik. Tulus dan jujur mulai dari kehidupan kita dari yang paling dalam. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak salah dia menulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dia berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dan saya merupakan batu hidup. Amin. Di mana batu hidup itu dibangun untuk suatu pembangunan rumah rohani yang mana di dalamnya adalah orang-orang kudus. Suami istri batu hidup. Katakan batu hidup. Membangun suatu bangunan rumah rohani di mana keluarga di dalamnya adalah orang-orang kudus. Komunitas dalam pekerjaan, komunitas dalam usaha dibangun dari orang-orang yang punya batu hidup. Di mana di dalamnya adalah komunitas orang-orang kudus. Dan itu merupakan persembahan rohani, Alkitab katakan, yang berkenan kepada Allah. Pada waktu saya saat teduh pagi hari, Roh Kudus ingatkan kepada saya, nanti Tuhan itu tidak akan pernah bertanya kepada saya, berapa kali engkau berkhotbah, berapa kali engkau mendoakan orang sakit, berapa kali engkau mengunjungi orang-orang yang sakit dan berbeban letih lesu. Aku tidak akan pernah tanya hal itu. Tapi yang akan aku tanya, ini Roh Kudus ingatkan pada waktu saya saat teduh pagi hari. Yang aku akan tanya yang pertama, adakah buah pertobatan dari hidupmu? Yang kedua aku akan tanya, adakah buah jiwa-jiwa dari kehidupanmu? Dan yang ketiga aku akan tanya, adakah buah Roh Kudus dari kehidupanmu? Saudara, 3 hal ini yang terus saya ingat dalam hidup ini dan tidak akan pernah lupa. Sebab apa yang Tuhan berikan saat ini kalau saya dapat berkhotbah di antara saudara, itu semua adalah kasih karunia. Kalau saya flashback kembali, saudara, mungkin 35 tahun yang lalu, saya adalah orang yang pemalu, saudara, untuk berhadapan dan berbicara dengan banyak orang. Tapi Tuhan ubah kehidupan demikian rupa untuk dapat berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tanya itu ketika kita bertemu dengan Dia. Sebab itu namanya kasih karunia. Amin, saudara. Yang Tuhan akan tanya dari kehidupan kita, pertama-tama adakah buah pertobatan? Adakah buah jiwa-jiwa? Yang ketiga Tuhan tanya, adakah buah Roh Kudus dari hidupmu? Di mana itu merupakan persembahan sebagai rumah rohani yang berkenan kepada Allah. Saudara kekasih, sebelum saya diberi kepercayaan untuk mengembalakan, saya itu pelayanan saya mula-mula adalah asisten guru sekolah minggu waktu saya SMP. Di entering level itu dikatakan dimulai dari dalam hati kita. Dan Tuhan angkat naik dan berdampak apa yang ada di luar kita. Saya mulai pelayanan sebagai diaken diakones di Wisma Karsa Pemuda, saudara. Tahun 93. Kemudian diberi kepercayaan lebih. Saya melayani waktu itu dengan Family Altar. Dan diberi kepercayaan lebih lagi saya melayani di banyak kantor. Ya saudara, nah oleh sebab itu kalau sampai hari ini berdiri,
itu karena dimulai dari hati yang paling dalam. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau kita mau tulus dan jujur, maka Tuhan katakan engkau berdamai dengan aku. Orang yang berdamai dengan Tuhan, dia punya masa depan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua mau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang kasih, kita masuk dalam satu dikatakan dimensi yang namanya akhir zaman. Dan Tuhan Yesus akan segera datang kali yang kedua. Saya yakin saudara semua amat sangat percaya Tuhan akan segera datang kali yang kedua. Yang percaya boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Saya amat percaya Tuhan akan segera datang kali yang kedua. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ada dua hal yang membuat dikatakan manusia itu berubah dari hati yang tulus dan jujur. Dengan jelas Alkitab berkata bahwa manusia mulai mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jujur saudara, kalau saya sudah pelayanan di Wisma Karsa Pemuda dan sampai di JHCC, kemudian dipercayakan di kota Cirebon yang belum pernah saya tinggal saudara. Mungkin saya akan berkata kalau mencintai diri sendiri, Tuhan apakah tidak ada yang lebih baik dari ini? Tapi Tuhan katakan jangan pernah mencintai diri sendiri. Amin saudara. Orang yang mencintai diri sendiri akan berpikir ulang. Tuhan, apakah tidak ada kota lain selain kota ini? Apalagi setelah aku membuka peta atas kota tersebut. Tuhan tahu kan kemampuan aku. Aku bukan sebagai pendoa syafaat. Aku bukan sebagai ghostbuster yang dapat menyerang itu semua. Saudara, itu kalau mulai mencintai diri sendiri. Tapi Tuhan katakan, ayo ikuti dari hatimu yang paling tulus dan jujur ketika engkau mau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara. Itu berbanding terbalik dengan mata jasmani. Jadi hati kita kalau disuruh oleh Tuhan, diberikan kepercayaan, itu pasti saudara akan berbanding terbalik dengan mata jasmani kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sedang menguji hati yang tulus dan jujur kepada Allah. Betulkah engkau datang beribadah? Betulkah engkau menyembah aku? Betulkah engkau memuji aku, bersorak-sorai di dalam aku dari hatimu yang paling tulus dan jujur? Dan Tuhan sedang menguji hal tersebut kepada saya secara pribadi. Dan sampai hari ini saya bersyukur Tuhan berikan dan buka jalan kekuatan demi kekuatan untuk membawa umat Tuhan lebih dekat lagi untuk mengerti rencananya yang mulia. Amin saudara. Jadi gunakanlah mata batiniahmu lebih dominan dibanding mata jasmani. Oleh sebab itu dikatakan jangan pernah mencintai diri sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri, itulah orang yang tidak mempunyai hati yang tulus dan jujur kepada Allah. Siang hari Tuhan katakan mulai membuka hati kita. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan itulah baik bagi hidup kita. Sesungguhnya waktu adalah waktu yang berharga yang Tuhan berikan. Seringkali saya berkhotbah di kantor-kantor saudara. Pada satu hari saya berkhotbah ada seorang office boy berdiri aja di pintu saudara. Dan saya katakan silakan duduk, merasa minder. Waktu saya tanya kenapa sih kamu berdiri aja di pintu, saya seorang office boy, gak masalah. Office boy itulah orang yang berharga di mata Tuhan yang dipercayakan kamu saat ini. Amin saudara. Duduk beribadah, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang kekasih, jangan mulai kita mencintai diri sendiri. Dan Tuhan katakan, mari belajar dari mata batiniah kita. Apa yang Tuhan berikan, itu yang terbaik dari hidup kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, hamba uang. Saya percaya, tidak perlu saya uraikan di tempat ini. Kita semua adalah orang yang tidak mencintai uang. Amin. Katakan kiri kanan, kamu bukan orang yang mencintai uang. Saya pun bukan orang yang mencintai uang. Amin saudara.
Saya percaya di tempat ini tidak ada yang menjadi hamba uang. Semua hamba Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena hatinya tulus, karena mereka akan disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Jadi kemanapun kita melangkah, kita sebagai utusan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, memang pelayan saya banyak di kantor-kantor, di tempat para usahawan. Jadi kalau di akhir tahun ini, ketika saya melayani, pasti mereka bertanya, kapan sih Pak Natal di tempat Bapak? Saudara, saya katakan boleh nanti datang, tolong diberi namanya sebab kami akan berikan undangan, supaya kami tahu berapa yang akan hadir. Saudara, pada waktu kami menerima nama-nama dari setiap kantor, saya lihat, saya bertanya, Pak, bukankah orang ini non-Kristen? Bukan orang Kristen, tapi dia mau minta diundang. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang membawa damai, meskipun bukan katakan sahabat kita, orang yang kenal Yesus, orang Kristen. Tapi ada satu area di mana dia damai dengan kita, pasti dia mau dekat apa yang kita lakukan. Amin saudara. Dia berkata, Pak dia minta diundang. Oke, diundang. Saudara, pada waktu saya data itu 10% undangan yang keluar itu orang bukan orang Kristen saudara. Artinya dia tidak ke gereja non-Kristen, tapi dia minta diundang pada waktu hari Natal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai hatinya tulus dan jujur. Karena disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Saya berdoa kita semua mau jadi saksi Yesus. Saudara, belum kata-kata dikeluarkan, sudah ada area di mana orang merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dia mau dekat dan dia mau tahu siapa satu pribadi yang dapat menyelamatkan. Dialah Allah yang kita sembah. Namanya siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Karakter orang yang tulus dan jujur, yang pertama Alkitab katakan dalam Yeskiel 36 ayat 31. Karakter orang yang tulus dan jujur, yang pertama dalam Yeskiel 36 ayat 31 berkata, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jadi orang yang mempunyai hati yang tulus dan jujur kepada Allah, karakter yang pertama dia adalah malu dan mual atas perbuatan dosa. Alkitab telah mengisahkan antara Daud dan Saul, dua pribadi yang diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi mempunyai akhir hidup yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu itu merasa malu dan mual atas perbuatan dosanya, tapi yang satu tidak merasa sesuatu yang salah pada waktu dia melakukan dosa dan itu berulang-ulang. Dan akhir kehidupannya sungguh amat berbeda. Yang satu mati dikatakan dalam kekayaan dan kemuliaan. Tapi yang satu mati, kepalanya dipenggal, ditaruh pintu gerbang kota, dan amat memalukan. Saudara kekasih, Tuhan minta kepada kita orang yang tulus dan jujur. Karakter yang pertama adalah malu dan mual atas dosa-dosa kita. Amin. Saya percaya saudara, kalau hari ini kita lakukan, maka akhir hidup kita, Alkitab tidak pernah berdusta, dan Alkitab tidak pernah berbohong. Daud adalah orang yang malu dan mual atas perbuatan dosanya, maka dicatat pada waktu dia mati dalam keadaan kemuliaan dan kekayaan. Kita semua mau mati seperti seorang Raja Daud, yang mati dalam kekayaan dan kemuliaan. Saudara yang kasih, kita tahu Daud dikuburkan di bawah upper room. Sampai saat ini orang masih berdoa di upper room saudara, di kamar loteng. Itulah satu appreciate penghargaan dari Tuhan dalam kehidupannya. Yang kalau dia mau malu dan mual atas dosa-dosa dari hati yang paling tulus dan jujur, maka ada entering the next level itu terjadi. Sampai kapanpun kehidupannya tetap mengalami yang namanya entering the next level. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa
karena ia lahir dari Allah. Pada waktu kita dibaptis, kita semua percaya. Ada satu kata-kata kalimat yang mengatakan meninggalkan kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Semua telah dibaptis di tempat ini, baptis selam. Sudah saudara? Sudah dibaptis? Perhatikan kata-katanya. Pada waktu engkau bangkit menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita bangkit menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas berkata, di dalam hidup kita ada benih ilahi. Yang percaya ada benih ilahi dalam hidup kita. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, percaya. Katakan suami istri, kamu ada benih ilahi. Amin. Ada benih ilahi tidak berbuat dosa. Siapa yang katakan? Alkitab. Amin. Saudara percaya? Percaya ayat ini? Percaya? Kok diam saja? Masih tidur semua? Apa sudah bangun? Saudara percaya ayat ini? Amin. Percaya. Kalau percaya ayat ini perhatikan baik-baik. Ada benih ilahi. Begitu mau buat dosa, ada benih ilahi. Mau melangkah dosa, malu dan mual sebab ada benih ilahi. Satu saat saya melayani persekutuan para usahawan di Surabaya, saudara. Saya diundang di persekutuan itu. Selesai persekutuan, seorang anak muda, kira-kira usia 30 lewat sedikit, saudara, lebih sedikit. Dia datang kepada saya. Dia mau bertanya sesuatu. Kemudian dia katakan demikian. Pak, saya mau tanya sesuatu kepada Bapak. Boleh. Saya lihat pada waktu dia memuji tidak ada sesuatu yang berbeda. Tetap seperti biasa. Dia semangat, dia luar biasa. Waktu menyembah pun dia kusuk, saudara, luar biasa. Tapi dia berkata, Pak, pekerjaan saya itu sebenarnya tidak cocok dengan hati saya saat ini. Saya mau tanya kepada Anda. Kalau ada orang yang selama bertahun-tahun bekerja dengan hatinya yang percaya kepada Tuhan, itu merupakan dilema yang paling dalam dari kehidupannya. Dia tidak dapat melepaskan sebab keterbatasan daripada kemampuannya. Pada waktu itu saya berkata, Pak, pekerjaan saya adalah sebagai bandar judi bola. Sudah berapa lama Anda bergabung di tempat ini, saya tanya? 6 bulan. Oh iya, 6 bulan. Saudara, saya doa dalam hati kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira apa treatment untuk orang tersebut supaya lebih terlepas daripada kehidupan yang lama. Ada satu kisah di Alkitab yang saya ingat dan saya bertanya kepada dia. Kamu ingat tentang kisah pada waktu Tuhan Yesus ada di Kaisarea Filipi? Oh ingat. Tuhan tuh bertanya kepada orang Farisi, ahli Taurat dan murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Saudara pernah baca kisah itu? Pernah? Ada yang berkata, oh Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau Elia. Ada yang berkata, Yeremia. Atau yang berkata salah satu daripada para nabi. Tuhan Yesus menoleh kepada Simon Petrus. Simon Petrus kan dengar semua apa yang dibicarakan di tempat itu. Dengar, saudara. Bukan Simon Petrus tidur atau dia tutup telinga, tidak. Dia dengar apa yang dibicarakan. Tapi Tuhan tanya kepada Simon Petrus, hai Simon, anak Yohanes, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, juru selamat yang agung. Dengan pasti saudara dia katakan demikian. Tuhan berkata kepada dia, betul, bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapa yang di surga yang mengatakannya. Kok sampai demikian Tuhan katakan? Sebab Tuhan tahu isi hatinya Simon Petrus. Dan Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau dapat buka, tidak dapat menutup. Diberi kunci kerajaan surga, dikatakan. Engkau punya kuasa membuka sesuatu dan tidak ada dapat menutup. Sebab ada otoritas dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih. Kemudian saya berkata kepada anak muda ini, nanti pulang, kalau kamu mau kembali kepada aktivitasmu yang lama, kau tanya sama dirimu sendiri. Sebut namamu, siapakah Tuhan itu? Jadi engkau bertanya kepada dirimu sendiri. Siapakah Tuhan itu? Lantas dia berkata, hanya itu Pak? Ya hanya itu. Selesai. Mari doa. Doa pulang saudara. 1 minggu bertahan. Enggak jadi kembali kepada aktivitas yang lama.
tapi tidak ada makan. Sebab dia katakan sebelumnya anak istrinya perlu makan. Dan dia perlu uang. Saudara, dia mulai kembali, itu dapat dia lakukan. Dia ambil semua catatan, dikatakan apapun yang hendak mendukung aktivitasnya, dia mulai kembali. Dia mulai mau menelpon satu persatu orang yang biasa dia hubungi. Kemudian dia ingat tentang ucapan itu dan dia ucapkan. Pada waktu dia ucapkan, seluruh badannya gemetar. Termasuk tangannya, saudara. Gemetar luar biasa. Ini 2 bulan kemudian, dia BB saya. Dia cerita tentang kisah ini. Bapak Ibu kasih, dia lepaskan dan getaran itu hilang. Kemudian dia coba diambil lagi catatan itu dan dia berusaha untuk mengucapkan itu lagi. Dia kepingin lepas karena tidak sesuai dengan isi hatinya. Dia gemetar lagi, dia lepas saudara. Dan dia menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mau bertobat saat ini. Tapi Tuhan tolong kepada aku, berikan aku pekerjaan apa yang dapat aku lakukan saat ini. Supaya anak dan istriku dapat makan. Dan supaya kami dapat hidup. Saudara yang kasih, Tuhan ingatkan, bukankah kamu pernah menjadi broker rumah dahulu? Saudara, dia dulu pernah menjadi broker rumah, tapi tidak pernah laku rumahnya sebab orangnya agak sedikit nakal. Saudara yang kasih, tapi saat itu Tuhan ubah. Tuhan ingatkan, dia mulai kembali. Dan puji Tuhan Pak, waktu saya mulai memasarkan rumah itu, saudara dikatakan, saya dapat menjual sebuah rumah dan komisinya cukup untuk saya hidup sampai sekarang. Dikatakan seperti itu saudara. Tuhan yang kita sembah, dia mengetahui apa yang sedang dalam pergumulan kita. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, malu dan mual atas dosa. Saudara, Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia akan memberikan jalan keluar. Pintu-pintu yang tertutup dia akan bukakan. Waktu saya kembali ke Surabaya diundang, selesai saya menyampaikan sesuatu, saudara, dia datang kepada saya, Pak, terima kasih atas segala sesuatunya, sekarang saya sudah dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan batin saya. Dan Pak lihat di pojok sana itu teman saya, di pojok sana juga teman saya. Saya katakan kenapa dapat demikian? Biasanya saya tanya ke dia balik tanya ke saya. Kenapa hari ini tidak ada transaksi, dikatakan demikian. Dia cerita tentang apa yang dia alami, saudara. Temannya kemudian dia coba apa yang pernah dia alami. Dia berdoa, dia tidak mau lagi. Dia melihat satu pribadi yang berubah. Masakan saya tidak dapat berubah, kata temannya. Kamu yang begitu gigih dulunya dapat berubah. Saya hanya ikut-ikutan, masa gak bisa berubah. Dan temannya berubah. Pada waktu saya datang, ada 2 orang temannya yang juga ikut bertobat. Bukankah ayat ini berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Jika kita mau malu dan mual atas dosa-dosa kita, saudara yang kasih, tidak perlu saudara menginjil susah-susah memperkenalkan Yesus Kristus. Tapi dengan demikian, orang akan melihat dan dia datang kepada siapa yang dapat merubah hidup kita. Dia Allah yang penuh kuasa dan wibawa atas hidup kita. Yang mau katakan amin. Malu dan mual atas dosa-dosa ini. Saudara, kita mempunyai 3 unsur pribadi, yaitu ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. 3-tiganya harus bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kalau ini 3-tiganya bertobat, maka Tuhan akan melihat segala sesuatunya. Itu akan membawa dampak bagi banyak orang. Yang kedua, orang yang tulus dan jujur dikatakan dia hidup bukan karena pembenaran, tapi dia hidup karena kebenaran. Katakan karena kebenaran saudara. Bukan karena pembenaran. Tapi karena apa? Karena kebenaran. Dalam Roma 10 ayat 1-3 kita akan baca. Roma 10 ayat 1-3. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberitakan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang kasih, ini adalah doa dari seorang Rasul Paulus. Dikatakan mereka sih giat untuk Tuhan.
tapi mereka hidup karena pembenaran sendiri, bukan karena suatu kebenaran. Saya mau tanya kepada saudara, saudara hidup karena kebenaran Tuhan yang pertama, atau karena suatu pembenaran? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Yang pertama, puji Tuhan. Saudara hidup di bumi ini, percaya apa yang dilihat mata, atau lebih percaya apa yang ada di dalam hati? Yang pertama atau yang kedua? Apa yang dilihat oleh mata jasmani, apa yang dalam hati saudara, yang saudara percayai karena firman? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Yang kedua. Saudara benar, saudara hidup karena percaya iman yang ada di hati, bukan karena apa yang dilihat mata. Mari kita uji sama-sama. Amin. Amin, saudara. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri, hanya 2 menit, saya akan uji saudara. Saudara dengar apa yang saya katakan, amin. Saudara lihat apa yang saya perintahkan. Dengar, lihat apa yang saudara ikuti saya. Amin, saudara. Angkat tangan saudara, tangan kanan, angkat. Tangan kanan saja, tangan kanan angkat. Ya, saudara ikuti saya, saudara lihat saya, dan saudara dengar apa yang saya katakan. Nah begini saudara, ya telunjuk 1. Buka jari jempol saudara. Dengar apa yang saya katakan, dan lihat apa yang saya perintahkan. Amin, saudara. Ya, buka jari seperti ini. Kemudian letakkan tangan saudara di dahi saudara. Letakkan. Mana dahinya? Mana dahinya? Mana dahinya? Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Jadi saudara hidup karena yang dilihat atau yang dilihat? Lihat, dahinya semua di sini saudara. Bukan di sini. Betul kan saudara? Taruh tangan saudara di dahi. Di sini semuanya saudara. Dahinya mana? Salah kan? Jadi saudara lebih dominan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Tapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Jangan mau tertipu dengan mata jasmani. Tadi kan baru 2 menit, saudara. Baru 2 menit, salah semua. Dahinya pindah dari atas ke bawah. Letakkan tangan saudara di dahi. Semua di sini, saudara. Udah pindah dahinya, saudara. Ada di bawah. Jadi hidup kita bukan karena pembenaran, tapi karena kebenaran firman. Tahun 2008, jadi 2001 sampai 2008. Saudara, gereja di mana kami tempati sudah mulai banyak umatnya. Dan mulai kami diberkati, pada waktu itu ada impartasi dari gembala pembina untuk menyediakan tempat yang besar. Dan kami berdoa, tiba-tiba ada seorang datang bertemu dan hendak menjual tanahnya. Ternyata tanahnya itu ada tepat di belakang gereja yang kami pakai sekarang. Yang untuk ibadah tadinya, saudara. Jadi kalau dinding belakangnya ini dibuka, saudara, itu tanahnya di belakang. Nah, kita berdoa, Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kirim seseorang, kami nggak cari, orang itu datang dan hendak menjual tanahnya. Harganya pun juga harga sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu ditawar, sempat ditertawakan, saudara. Saya katakan nggak masalah, sebab Tuhan menghendaki harga ini, sebab tandanya sudah diberikan. Dan ternyata digenapi dan dapat dibeli. Tahun 2011 kami ada masalah. Pada waktu hendak diurus, diizinin dan hendak dibangun, itulah yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Artinya apa? Artinya satu pendewasaan. Hidup ini bukan karena pembenaran, tapi oleh karena kebenaran Tuhan. Mulanya kami mulai mapan dan nyaman di tempat ibadah yang tadinya saudara beribadah. Tapi begitu izinnya diurus untuk yang belakang, berdampak kepada ada yang di depan. Saudara, sampai akhir kata kami itu dieksekusi, tidak dapat ibadah di tempat yang mula-mula kami ibadah. Dan apa yang Tuhan ingatkan? Ingat khotbah aku yang pertama, kata Tuhan. Tuhan katakan, kata berbahagia. Kata berbahagia yang pertama adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia mempunyai kerajaan Allah. Amin, saudara. Miskin dalam bahasa New King James Version katanya, poor in the spirit. Jadi butuh sesuatu dari Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, ingat khotbahku di atas bukit, kata-kata yang terakhir dikatakan.
Berbahagialah dikatakan jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semua syarat dalam keputusan dua menteri itu sudah selesai. Kenapa tidak dapat dibangun sampai hari ini? Ada satu hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa hidup ini bukan karena pembenaran, apa yang lihat mata, tapi apa yang Tuhan sedang proses dalam kebenaran Allah. Saya beritahu kepada jemaat pada waktu itu, saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, nggak ada upahnya di hadapan Tuhan. Tapi jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, besar upahmu di surga. Amin. Saya katakan itu. Berdoalah dan berkatilah kepada mereka yang menganiaya kita. Saudara, justru dari tempat itu dimulailah satu kebesaran dan keagungan Tuhan. Mulai nampak atas gereja yang mana Tuhan percayakan sebagai gereja kota. Berdoa untuk kota. Saudara ya, menjadi berkat bagi kota. Dan kami harus keluar dari tempat ibadah yang pertama. Dan kami pergi. Itu atas seizin Pak Wali Kota. Sebab mereka sudah hands up dengan kegerakan ormas yang ada, saudara. Kami ibadah di hotel, pada waktu kami ibadah, maka rekan kami dari gereja GKI telepon. Pak, Bapak butuh tempat ibadah. Boleh, saya katakan. Kami ada waktu yang kosong, Pak, di pukul 10 dan pukul setengah 1. Sebab pagi dan sore kami pakai. Saudara yang kasih, memang tempat yang kami pakai sekarang gedung gereja GKI, saudara. Ya, luas, dapat menampung ya jemaat yang sementara ini terus Tuhan berikan kepercayaan. Besar tempatnya. Pada waktu itu saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Apakah ini rencana Tuhan atau bukan? Saudara yang kasih, dan ternyata kami responi dengan baik. Dan kami sampai saat ini beribadah di GKI. Selama sejarah kota Cirebon, belum pernah GBI ibadah bersama di GKI. Amin, saudara. Semua hamba Tuhan berkata, belum ada Pak GBI yang karismatik masuk ke gereja GKI yang Protestan Ortodoks, tidak ada. Tapi saat itu Tuhan membuktikan bahwa kepala daripada anak-anak Tuhan, Kristus, dapat menyatukan tubuhnya. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang di luar bertanya, sewa berapa sih Pak? Enggak sewa, kami gratis, diberikan fasilitas. Kurang AC, kurang dingin karena jumlah jemaat banyak. Mereka investasi untuk kami sebanyak 120 juta. Bukan kami yang keluar uang, tapi mereka yang investasi untuk kami beribadah di tempatnya. Mereka mengeluarkan uang itu sebanyak 120 juta. Kalau bukan Tuhan, tidak ada. Tapi hidup ini Tuhan katakan bukan karena pembenaran. Jika engkau bertahan di tempatmu, engkau dibela mati-matian sebab engkau merasa benar, engkau tidak akan mengalami satu hal ini. Tapi kalau engkau dengan kebenaran firman Allah, maka orang akan melihat bahwa Yesus dimuliakan dan diagungkan. Amin, saudara. Ada tabernakel Musa, yaitu yang mengutamakan pengajaran. Ada pondok Daud yang mengutamakan pujian penyembahan, itu disatukan dan namanya Bait Suci Salomo. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Saudara kasih, kita harus belajar dari kebenaran firman. Sebab firman mengajar kita, kalau kita mempunyai hati yang tulus dan jujur, bukan apa yang dilihat dengan mata jasmani lebih dominan. Memang kita harus melihat, bukan saya katakan harus buta meram, tidak. Harus melihat, tapi yang lebih dominan adalah yang di dalam. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waktu saya baca ayat ini, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, buka Alkitab sehari-hari, bahasa sehari-hari.
Saudara yang kasih, kalau saudara baca di bahasa sehari-hari itu luar biasa bagusnya. Bagus saudara. Saya belum pernah baca firman Allah sebelah bahasa yang biasa, yang sebelah bahasa sehari-hari belum pernah. Tapi pada waktu saya baca ayat ini, maka Roh Kudus katakan baca yang bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari berkata demikian saudara. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Amin saudara. Jangan ikuti norma dunia. Kalau dunia itu pembenaran terus saudara pribadi. Tapi kebenaran Allah kita harus ikuti supaya menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Biar orang di luar mau ngomong apa pada waktu kami masuk gedung GKI. Kami percaya ada maksud Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan sedang menambahkan jumlah umatnya. Dan Dia Allah yang luar biasa. Amin. Jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Jaga hati, tulus dan jujur kepada Allah. Maka Dia akan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih, yang ketiga. Dikatakan hati yang tulus dan jujur kepada Allah. Karakter yang ketiga, yaitu haus dan lapar. Bapak Ibu yang kasih, siapa yang percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah? Ada ayatnya, Amos 8 ayat 11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amos 8 ayat 11. Jadi kalau kita baca kepada negeri ini dan berada di Indonesia, saya percaya bahwa ayat ini akan mengubah bangsa ini. Akan terjadi sesuatu, bukan kelaparan, kehausan akan makanan dan minuman. Dan Alkitab berkata demikian. Tapi mereka akan lapar dan haus akan mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan, saudara? Kalau saudara mengandalkan hamba Tuhan itu hanya sedikit jumlahnya. Tapi setiap saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan, akan menyampaikan yang namanya kebenaran firman Allah. Sebab ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Dan saya percaya saudara, kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi motivasi kita datang ke gereja, bukan karena satu kebutuhan jasmani yang harus terpenuhi. Tapi motivasi kita datang ke gereja, yang pertama Tuhan katakan, kita harus memiliki haus dan lapar akan firman. Yang kedua Tuhan katakan, kita datang ke gereja, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, maka orang yang tulus dan jujur, dia berdamai dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah, dia punya masa depan. Sampai hari ini saudara, Tuhan peliharakan umat Tuhan yang ada di kota Cirebon. Orang banyak bertanya, kok nggak bisa tercerai berai? Apa sih rahasianya? Satu rahasianya, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong dan menuntun kita, menasehati kita, dan membawa kita untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Ingat baik-baik pesan Tuhan. Biarlah hati kita tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, tadi Gembala Pembina katakan bahwa kita masuk dalam sesi yang namanya puasa. Sebab peperangan rohani hari-hari ini itu amat sangat dahsyat. Dan itu dirasakan oleh kami saudara. Amat sangat dahsyat. Dan kita bersama-sama secara corporate diminta untuk berpuasa. Jadi dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 21 Desember kita berpuasa. Saya mau bersaksi kepada saudara. Ada satu persekutuan di mana saya layani. Ada seorang saudara yang bertanya kepada saya. Saya punya anak menjelang dewasa remaja. Saya sudah nasihati dia. Bahkan saya pukul dia. Kadang-kadang kalau hatinya kesal saya tendang dia. Dia gak pernah berubah Pak. Oh gitu. Dia adalah seorang Katolik yang bertobat saudara. Jadi dia 3 tahun bersama dengan satu komunitas kami di Cirebon. Para kaum usahawan dari berbagai denominasi gereja. Dia dalam tempo 3 tahun saudara. Dia sudah 9 kali baca Alkitab. Dari
Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu, saudara. Kalau Kejadian dan Wahyu itu 9 kali kita semua bisa. Ini 3 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti dia kan mengerti betul firman Allah. Dia tanya, Pak, saya susah mendidik anak saya seperti ini. Bagaimana Pak treatmentnya? Saudara yang kasih, saya tanya kembali sama Tuhan, Tuhan. Dia doanya oke, firmannya oke. Ya doanya malah melebihi kami yang orang karismatik. Dia kan dia bertobat, rohnya menyala-nyala terus dibina. Anaknya gimana Tuhan? Oh, kasih tahu dia, tanya sama dia, pernah puasa enggak? Saya tanya, Pak, maaf ya Pak, sekali lagi maaf, Bapak pernah puasa enggak Pak? Oh iya, saya enggak pernah puasa. Coba Pak, Bapak puasa untuk anak Bapak ini. Oh begitu, saudara, dia mulai mendengarkan dan dia mulai puasa. 6 bulan kemudian, dia ngomong, ada perubahan Pak sedikit. Dia mulai berubah. Dia mulai mau berubah. Dia tidak senakal dulu lagi. Saya berkata, puji Tuhan, teruskan puasanya Pak. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah keluarga Bapak. Jadi saudara, kita harus puasa. Supaya sehat rohani dan sehat jasmani. Dua-duanya sehat saudara. Amin. Rohaninya sehat, jasmaninya juga sehat. Bagaimana orang yang tidak pernah puasa atau yang menolak untuk puasa? Buka Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah, apa saudara? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau nggak pernah puasa. Lupa, ayat 20-nya mengingatkan kita. Ayat 20-nya coba tolong sekali lagi. Dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam mana saudara? Di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jangan lupa, kita ini hanya pengembara di bumi ini. Jadi Tuhan katakan, kau adalah anak-anakku, engkau warga sorga. Ayo. Oleh sebab itu kita mau puasa. Amin. Amin saudara. Amin. Saya percaya kita semua mau puasa. Yang sakit menjadi sembuh. Amin. Yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan. Ada orang datang kepada saya, Pak, setiap pagi dikatakan dia harus minum obat. Jadi harus perlu makan. Coba sekarang diatur. Makannya ya pukul 11:30, saya katakan pukul 12 lah kalau kamu harus minum obat. Ya, masa kan Tuhan tinggal diam? Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau hatimu tulus dan jujur kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Sebab warga kenagaan kita adalah warga kerajaan sorga. Seandainya pun karena obatmu ditunda dan kamu harus mati, karena itu kamu kemana matinya? Pasti ke sorga. Sebab warga kita adalah warga kerajaan sorga. Dan Tuhan katakan kepada kita semua, jangan sampai Tuhan kita adalah perut kita. Ya, nggak bisa puasa, jangan saudara. Dan apa yang terjadi sekarang dia melihat, yang saya saksikan, Bapak yang saksikan ini. Dia berkata, puji Tuhan Pak, sekarang saya melihat ada satu perubahan. Nggak perlu susah-susah dimarahi lagi anak-anak saya. Tapi dengan cara demikian, sedikit saya berbicara, dia sudah mengerti dan dia memahami apa yang saya maksud. Itu bukan karena kehebatannya, tapi karena roh yang di dalamnya Tuhan angkat naik. Ada entering the next level. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saya undang imam musik, pemuji, penyembah sebagai ayat terakhir. Pasti saudara senang dengan kata terakhir. Amin. Amin. Pasti dengan kata terakhir. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama, dikeluarkan di PowerPoint, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Demikian firman Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Jadi hati kita harus tulus dan jujur kepada Tuhan. Saudara diberkati.
Mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Semua dalam keadaan doa, semua dalam keadaan merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Dia memberikan sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Hidupnya Dia berikan segala sesuatu, keteladanannya Dia berikan bagi kita. Bahkan perkataan-perkataannya Dia buktikan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi setiap umat-Nya. Siang hari ini Tuhan katakan, engkau bukan kebetulan ada di tempat ini, bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau koreksi hidupmu dari dasar hatimu yang paling dalam. Adakah engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur, memuji, menyembah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur? Kalau Tuhan berkata, aku butuh engkau, berikan hidupmu bagi Tuhan saat ini seluruhnya. Malulah dan mual atas dosa-dosamu, berikan seluruhnya kepada Tuhan saat ini. Baik pikiran hatimu. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kasih setia tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Langkahkan kakimu dari apa yang ada di hatimu dengan kebenaran firman Allah, dan bukan dengan mata jasmani yang lebih dominan daripada mata batiniamu. Maka tangan yang lembut akan menuntun dan mengangkat engkau senantiasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dia selalu ingat dan berikan kasih-Nya bagi kita sendiri. Apa yang kau alami saat ini, buka hatimu dan berkata, Tuhan, aku berikan seluruhnya dengan tulus dan jujur kepadamu ya Bapa. Oh rabasyara karala bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Oh rabala bala 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 bala. Kalau kau butuh jamaah Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu di hadapan. Jamaah aku, jamaah aku, jamaah aku ya. Engkau adalah berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan.
besar, kasih-Mu